Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami panggil dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa kami bersyukur boleh mengerti, memahami akan semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Setiap hari kami boleh bersyukur atas segala hal yang tetap kami andalkan adalah Engkau prioritas utama kami. Karena Engkau yang memberikan kami kehidupan, memberikan napas di tubuh kami sehingga kami boleh bergerak, boleh beraktivitas. Karena itu ya Bapa, kami punya Tuhan yang layak kami puji dan sembah setiap saat dan waktu untuk datang kepadamu dan berserah diri sepenuhnya kepadamu karena Engkau telah memberikan kami kehidupan. Dan biarlah terimalah selalu pertobatan kami setiap hari. Dan kami orang berdosa, kami seharusnya tidak layak karena kasih karunia dalam pengampunanmu di kayu salib kami beroleh kasih karunia keselamatan. Karena itu setiap hari kami pun tetap mengakui dosa-dosa kami kepadamu, membawa seluruh jiwa-jiwa kami kepadamu dan bertobat setiap hari. Kami tidak layak, kami tidak sempurna, kami berdosa. Kami butuh Tuhan Yesus setiap hari dan tahirkan kami selalu dalam pertobatan. Inilah kami Tuhan, inilah tubuh jiwa roh kami selalu kami persembahkan padamu, baik dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan kami kembali meminta hujan kepadamu, hujan dari langit, hujan atas bumi ini yang panas begini, yang mengerikan. Hujan supaya semua tumbuh-tumbuhan kami juga disejukkan dengan kesegaran dari hujan yang kau berikan. Dan juga bumi yang panas ini dan semua hal yang terjadi sehingga semua manusia terasa panas. Manusia yang penuh dengan segala hal sehingga cepat marah, cepat nafsu untuk cepat menguasai segala sesuatu dan tidak bisa mengekang diri. Begitu juga yang terjadi dengan kami. Setiap hari kami mau diam di hadapanmu, di hadiratmu saja. Karena bagi kami lebih baik tidak bergaul dengan manusia tetapi bergaul dengan Tuhan saja. Bergaul dengan manusia sering mendatangkan amarah, sering mendatangkan hal-hal yang membuat kami lemah, energi tersedot, bahkan energi kami terasa tidak kuat berhadapan dengan manusia-manusia yang belum sadar. Dan terkadang kami juga lemah dalam segala pekerjaan. Karena itu Tuhan, kami butuh dikuatkan selalu. Biarlah kami mencintai diri kami sendiri dulu, menguatkan diri kami dalam segala keadaan kami, yang semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin tua dan kami sadar pasti kami akan kembali kepadamu. Tetapi kami akan terus hidup dalam roh dan kebenaran-Mu, dalam tubuh kemuliaan yang baru bersama Kristus Yesus yang telah menang dan bangkit atas maut, sehingga semua kami yang percaya kepadamu tidak lagi binasa dalam penghukuman, tetapi kami akan dibenarkan karena darah Kristus yang layak menerima kami dalam pertobatan. Tapi setiap hari kami bisa jatuh, setiap detik dalam kehidupan ini Tuhan, kami butuh pertobatan setiap hari. Terimalah hidup kami, pertobatan kami. Dan biarlah saat ini kembali kami mau membaca Alkitab, kiranya apa yang kami baca hari ini akan menjadi kekuatan kami, agar terang-Mu terus bersinar atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada siang dan sore hari ini terambil dari Yesaya 27 ayat 1 hingga 13 dengan perikop Israel diselamatkan yang demikian bunyinya. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya siang malam. Aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka?
Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisikan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tidak lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang jelang sore hari ini. Yang berbahagia adalah setiap orang dengarkan firman Tuhan serta mengerti memahami apa yang kita baca setiap hari dalam perikop yang kita dapati di dalam pembacaan Alkitab. Tuhan mencintai bangsa Israel selalu dan untuk selamanya. Takkan pernah Tuhan membiarkan umatnya jatuh dan juga dihancurkan. Karena Tuhan terus bertata di sana, di gunungnya yang kudus di Yerusalem. Sehingga kita semua patutnya bersyukur kita bisa memberkati bangsa Israel, berdoa bagi pertobatan mereka untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Berdoa bagi penginjilan kembali kepada bangsa ini untuk menerima Dia, Mesias mereka yang sesungguhnya adalah Raja mereka dan seluruh dunia ini. Berbahagialah kita yang mencintai Kristus Yesus dan Israel, dan berdoa bagi pertobatan dunia ini yang sedang berperang. Dan karena Tuhan akan terus bertahta di bangsa ini, kita semua akan berdoa bagi Israel. Bapa di surga, terima kasih akan firman-Mu hari ini. Kita semua berbahagia memiliki Allah Israel yang dahsyat, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Tetapi Tuhan akan terus menjaga Yakub dan keturunannya. Ketahuilah bahwa seluruh dunia ini Tuhan akan sujud datang menyembah kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Karena kelak pada akhirnya penghakiman-Mu sajalah yang adil, dan Engkau datang sebagai Raja atas kami semua. Ketika Engkau curahkan Roh-Mu bagi seluruh manusia di muka bumi, tidak ada satupun yang bisa menolak akan kasih karunia itu. Karena Tuhan akan tepat tiba waktu-Mu untuk segala sesuatu. Karena kegenapan apapun yang terjadi satu persatu telah terlihat. Bangsa-bangsa yang dimana nama-Mu tertera di sana, terutama dari bangsa yang Kau berkati, selalu kami doakan untuk menjadi umat kesayangan dan pilihan-Mu selama-lamanya, dan kami semua yang mencintainya sebagai cabang-cabang dari bangsa pilihan-Mu akan berdoa bagi pertobatan mereka yang masih tidak mau menerima Mesias yang dari surga. Keselamatan datang dari bangsa Israel, di mana Mesias telah lahir di Israel. Mesias yang datang dari surga, yang benar-benar berkuasa atas alam maut, alam kehidupan, dan juga surga, bumi, dan segala isinya. Kau yang menciptakan semesta alam ini Tuhan, karena itu kami berkuasa untuk terus berdoa bagi mereka. Kami yang sungguh-sungguh percaya, kami sungguh-sungguh tega
untuk terus berdoa bagi mereka. Kami tega untuk membuat mereka terus percaya. Kami tega karena kami kasihan. Kami akan terus berdoa bagi pertobatan mereka. Karena saat ini kami melihat pergerakan yang masif bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian itu. Ini semua adalah gerakan Tuhan sendiri yang berkuasa atas bangsa pilihan-Mu. Kami akan terus berdoa bagi keselamatan mereka, bagi perjuangan mereka melawan kejahatan dunia yang ingin menghancurkan mereka. Karena Tuhan yang telah memilih mereka. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghancurkan mereka dari muka bumi. Karena Tuhan yang akan berkuasa terus atas hidup kami. Begitu juga kami yang cinta damai, cinta kehidupan. Bukan cinta karena kami merasa suci dan berhak atas bumi ini. Kami cinta Tuhan, kami cinta seluruh bangsa di dunia. Kami cinta semua orang, kami cinta yang Kau ciptakan. Tetapi kami tidak bisa dimanfaatkan untuk segala hal. Kami juga akan berdoa bagi diri kami sendiri, pertobatan kami diterima oleh-Mu dan juga pertobatan dunia. Karena seorang pun di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Bisa jatuh sedetik, seketika dalam dosa. Karena itu terimalah pertobatan kami ya Tuhan setiap hari. Berkati bumi ini dengan hujan berkat-Mu agar kami semua bisa dilawat dengan hujan berkat. Baik yang dari langit, baik pertobatan yang diterima, baik pengampunan-Mu, baik berkat-berkat lainnya atas segala lini pekerjaan kami, atas semua tangan-tangan pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya kasih sayang Tuhan Yesus Kristus menjalar ke seluruh bumi ini seperti Roh-Mu yang tak terbatas ruang dan waktu. Kau adalah kehidupan yang sempurna, yang selalu memberkati bangsa Israel, Amerika, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia. Bukan hanya satu bangsa, tetapi seluruh bangsa yang Kau ciptakan. Semua umat manusia yang berbahagia, yang mengenal Engkau dan juga mencari wajah-Mu. Bahkan mereka yang masih tidak percaya dan belum percaya, bahkan masih berada dalam kegelapan dan juga masih dalam merasa paling benar, paling suci, tetapi mereka tidak mengenal Engkau Tuhan. Karena bagi mereka Tuhan itu jauh dan tak hampiri. Justru karena itu kami percaya Tuhan datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, sehingga kami boleh percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa. Mengapa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Engkau? Karena Engkau mempunyai wajah, muka. Karena itu kami percaya Tuhan Yesus, kami semua ini adalah segambar dan serupa dengan Engkau. Karena Engkau mempunyai rupa dan wajah dan fisik. Karena firman-Mu lah yang menjadi manusia, sehingga kami tidak akan pernah takut untuk bertemu muka dengan Sang Pencipta kami melalui Roh Kudus yang menerangi kami dan memberikan kami pengenalan akan Yesus Kristus, sehingga kami semua bisa mengenal Engkau secara pribadi, baik seluruh dunia ini yang telah bertemu dengan-Mu secara pribadi pula, dilawat, dikasihi, diampuni, rela menjadi martir demi keselamatan jiwa kami. Inilah kami Tuhan yang kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami tetap setia percaya sekalipun apa yang terjadi di dunia ini, kegoncangan merajalela dari seluruh dunia ini. Apapun yang terjadi, apapun masalah yang menjadi permasalahan di negara kami pun, kiranya diberkati bangsa ini dengan kasih-Mu ya Yesus. Kiranya hujan pertobatan juga terjadi pada bangsa ini, supaya kami semua bisa hidup dalam damai-Mu, dalam kasih-Mu, dalam cinta-Mu. Biarlah kami juga yang telah jatuh dalam dosa, rupa-rupa nafsu-nafsu, kebencian, kemarahan, kriminalitas, dan semua hal, ampuni kami ya Bapa. Lawat semua kami di seluruh dunia ini, di berbagai tempat, di penjara, di rumah sakit, di berbagai panti, di rumah-rumah, di semua tempat ya Tuhan. Karena tak ada yang batasi semua kuasa-Mu. Engkau melihat dan Engkau mencatat setiap perbuatan kami. Engkau selalu melihat dan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Engkau ada di setiap hati dan jiwa orang-orang miskin, orang-orang yang butuh Tuhan senantiasa, orang-orang yang penuh dengan penderitaan di dunia ini. Kami sebagai manusia memohon ampunan-Mu selalu, memohon berkat-Mu atas semua yang kami lakukan. Jika kami bersalah,
Jika kami tidak layak di hadapan-Mu, ampuni kami. Lawat semua orang berdosa yang telah banyak melakukan kekejian di muka bumi ini. Sadarkan mereka ya Tuhan dengan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan, menginjak hak-hak orang lain, mengambil hak-hak orang lain, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan kejahatan kriminal, pembunuhan, kriminal-kriminal lainnya, yang merampas hidup banyak orang, yang melakukan perbuatan tercela, pencina, pemerkosa, orang-orang pedofil, LGBT, dan semua hal aspek hidup ini yang mengerikan. Setan tidak suka pada kekudusan, setan tidak suka pada Yesus Kristus. Karena itu setan merajalela sebelum terhukum dan dimusnahkan ke dalam neraka api yang kekal. Karena itu setan sedang mencari mangsa untuk dibawa ke dalam kerajaannya yang menyala-nyala, penuh dengan kengerian yang tak terelakkan. Tetapi kami semua meminta Tuhan Yesus pertolongan-Mu, karena Engkau saja yang bisa mengeluarkan kami dari siksa ini, siksa neraka, siksa kubur, bahkan siksa-siksa lainnya yang mengerikan. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian yang dimana kami sebagai manusia tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, tetapi Yesuslah yang benar-benar kami percaya karena telah bangkit dari kematian, dari kuasa maut, dan Engkau memegang kunci kerajaan maut, dan Engkau berkuasa atas surga dan bumi. Kau adalah firman yang kekal yang menjadikan kami berbahagia memiliki Tuhan yang Allah kami, yang Adonai bagi seluruh bangsa dan dunia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk selamanya, Bapa yang senantiasa memeluk dan memegang erat kami dalam kekudusan Roh Kudus yang suci untuk pertobatan kami pribadi dan dunia. Terima kasih Tuhan. Lawat kami selalu dalam segala keadaan kami, bimbing kami terus di jalan lurus-Mu, karena Engkau adalah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, karena hanya firman yang keluar dari Bapa yang bisa menyelamatkan manusia. Itulah sesungguhnya kami sebagai orang percaya, takkan pernah gentar dan takut akan semua hal. Karena bagi kami, cukup kami dan Tuhan saja yang tahu rahasia segala sesuatu. Cukup kami dan Tuhan saja yang mengerti segala yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di seluruh dunia ini. Carilah Tuhan Yesus selagi Dia berkenan untuk ditemui. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan saya. Percayalah, Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati. God bless you all.